Selamat siang, kami dari kelompok 6, kelas 4 PHP 2 akan menjelaskan training serta rewards yang ada di Sandwich Airlines. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mesyan Ardosalin dengan NIM 19190025. Selamat siang, nama saya Medi Alfandi. Selamat siang, Sir. Perkenalkan, nama saya Ferski Kurniawan, NIM 19190007, mahasiswa dari Universitas Bunda Mulia. Selamat siang, Sir. Perkenalkan, nama saya Putra Setiawan dengan NIM 19190031. Selamat siang, Sir. Nama saya Nalu Gunawan. NIM saya 19190005. Dari maskapai Sandwich Airlines memberikan training di divisi Flight Attendant. Apa saja trainingnya? Yang pertama, Basic First Aid. Yang kedua, Emergency Training. Dan yang ketiga, Communication Skill. Dalam training Flight Attendant Long Haul ini, kami menggunakan 4 metode. Yang pertama, Presentation. Dalam metode ini, para peserta training akan dikumpulkan dalam suatu ruangan dan akan diberikan materi pembelajaran melalui presentasi. Tujuan dari presentasi ini adalah agar para peserta training bisa lebih mudah dalam mengerti mengenai materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Metode yang kedua, Discuss. Metode ini memungkinkan banyak peserta training untuk berlatih sekaligus dalam lingkungan yang lebih sesuai dengan grup mereka saat ini. Metode diskusi ini biasanya digunakan untuk melatih kemampuan pengambilan keputusan di mana peserta dapat belajar satu dengan yang lainnya. Metode yang ketiga, Case Study. Dalam metode ini, para peserta akan diminta untuk melakukan analisis dari informasi yang disediakan, untuk menetapkan sebab dari masalah tertentu dan mengambil keputusan mengenai masalah tersebut. Tujuan dari pelatihan metode studi kasus ini adalah untuk menuntut para peserta untuk menemukan prinsip-prinsip dasar dengan menganalisa masalah yang ada. Yang keempat, Evaluation. Metode evaluasi adalah tahap terakhir dalam proses training yang akan dijalani oleh para peserta. Metode ini ditujukan sebagai proses identifikasi untuk mengukur nilai keberhasilan dari kegiatan dan program training yang sudah dijalankan oleh Sandwich Airlines ini. Basic First Aid. Tujuan training ini dilakukan untuk yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita, yang kedua, mencegah penderita dari kecacatan, yang ketiga, memberikan rasa nyaman, dan yang keempat, menunjang proses penyembuhan. Dalam training ini akan diberikan seminar yang di dalamnya akan diberikan materi. Yang pertama, mampu memahami tanggap darurat untuk pertolongan pertama kecelakaan. Yang kedua, mampu membentuk tim tanggap darurat di perusahaan. Yang ketiga, mampu membentuk sistem tanggap darurat. Yang keempat, mampu memberi arahan serta mengendalikan tema K3 perusahaan terkait dengan P3K. Training Flight Attendant. Yang pertama, Emergency Training. Tujuannya supaya saat terjadi keadaan darurat, pilot, pramugari, atau pramugara, serta semua penumpang mengetahui tata cara penyelamatan diri dari saat keadaan genting. Training yang dilakukan, yang pertama, tata cara penggunaan oksigen yang ada di atas kabin, lalu apa saja yang harus dilakukan oleh pramugari atau pramugara saat kadar oksigen menipis. Yang kedua, tata cara penggunaan pelampung dan apa saja yang harus dilakukan saat akan mendarat secara darurat di laut. Yang terakhir, para pramugari atau pramugara diharuskan tidak panik saat terjadi keadaan darurat. Jadi, para penumpang juga tidak akan panik. Selanjutnya, Communication Skill. Tujuannya
Supaya lancarnya komunikasi penumpang dengan pihak pramugara atau pramugari dapat terjalin dengan baik, serta adanya sikap yang membuat penumpang nyaman bahwa mereka dilayani dengan sungguh-sungguh oleh pihak maskapai. Training yang dilakukan, yang pertama, adanya pengetesan skill komunikasi bahasa asing untuk mengetahui sejauh mana pramugara atau pramugari mengerti dengan bahasa tersebut. Yang kedua, tata cara komunikasi yang baik sehingga saat berkomunikasi dengan penumpang akan berjalan dengan baik dan nyaman. Untuk mengikuti program training flight attendant long haul kami, para peserta training ini harus memenuhi syarat berikut. Pertama, berpenampilan menarik dan berkepribadian baik, single, sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 27 tahun saat mendaftar, memiliki tinggi badan minimal 158 cm dan maksimal 172 cm dengan berat badan ideal dan postur tubuh yang proporsional. Lalu, berpendidikan minimal SMA, SMK atau sederajat, tetapi lulusan D3 ke atas lebih kami utamakan. Tidak menggunakan kacamata. Namun untuk lensa kontak masih diperkenankan dengan ketentuan maksimal -3 dan silinder 1. Yang terakhir, mampu berbahasa Inggris dengan baik lisan ataupun tulisan, dan diutamakan memiliki kemampuan bahasa asing lainnya. Tahapan seleksi untuk training flight attendant. Yang pertama, pengukuran tinggi atau berat badan dan tes penampilan. Yang kedua, psikotes dan bahasa Inggris. Yang ketiga, background check dan wawancara kompetensi. Yang keempat, pantuhir. Dan yang kelima, medical examination atau MEDEX. Peserta seleksi flight attendant diharapkan untuk sebelum datang ke lokasi seleksi wajib mengisi formulir pendaftaran secara online ke website Sandwich Airline Training Center di website trainingsandwich_airlines.com. Cari di navigasi form pendaftaran flight attendant training, lalu berpakaian rapi atau blus lengan pendek warna terang dan rok sebatas lutut warna gelap. Yang ketiga, memakai sepatu pantofel atau high heels. Terus, menggunakan make up yang terkesan natural dengan rambut tertata rapi. Jika rambut panjang harap diikat satu. Membawa kelengkapan dokumen atau dimasukkan ke dalam map transparan seperti kurikulum, VT asli, fotokopi kartu tanda pengenal, fotokopi SKCK, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, foto berwarna dengan background merah, 1 lembar, foto seluruh badan ukuran postcard, dan 1 lembar foto ukuran 3x4. Jadwal dan lokasi seleksi flight attendant. Hari tanggal Sabtu 7 dan 14 Agustus 2021 jam 9 sampai 12 WIB. Lokasi Auditorium Sandwich Airlines Training Center. Alamat Jalan Dari Aku Untuk Dia Chopper Barat. Hari tanggal Kamis 19 Agustus 2021 jam 9 sampai 12 WIB. Tempat Auditorium Gedung Manajemen Sandwich Airlines. Alamat Gedung Manajemen Sandwich Airlines Bandar Udara untuk semua kota Tapir. Informasi dan pendaftaran training flight attendant di http://trainingsandwich_airline.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Bu Indah dan Bapak Joni. Dalam divisi Public Relation ini kami menyediakan 3 training untuk divisi Public Relation. Yang pertama, Corporate Image Identity Training, yang kedua Crisis Management Training, yang ketiga Press Conference Training. Peserta dari training ini bisa dari staf hubungan masyarakat atau humas, sekretaris,
administrative assistant, atau siapapun yang ingin meningkatkan kinerjanya di bidang kehumasan dengan kinerja yang lebih baik lagi. Metode yang digunakan training public relation yang pertama, presentation. Dalam metode ini, para peserta training akan dikumpulkan dalam suatu ruangan dan akan diberikan materi pembelajaran melalui presentasi. Tujuan dari presentasi ini adalah agar para peserta training bisa lebih mudah dalam mengerti mengenai materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Yang kedua, discuss. Metode ini memungkinkan banyak karyawan untuk berlatih sekaligus dalam lingkungan yang lebih sesuai dengan departemen atau grup mereka saat ini. Diskusi dan kegiatan ini dapat dipimpin instruktur atau difasilitasi oleh permintaan online. Metode ini biasanya digunakan untuk melatih kemampuan pengambilan keputusan di mana peserta dapat belajar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, case study. Dalam metode ini, para peserta diminta untuk melakukan analisis dari informasi yang disediakan untuk menetapkan sebab dari masalah tertentu dan mengambil keputusan mengenai masalah tersebut. Yang diminta dari tujuan pelatihan metode ini adalah menuntut para peserta untuk menemukan prinsip-prinsip dasar dengan menganalisa masalah yang ada. Yang keempat, evaluation. Metode evaluation adalah tahap terakhir dalam proses training yang akan dijalani oleh para peserta. Metode ini ditunjukkan sebagai proses identifikasi untuk mengukur nilai keberhasilan dari kegiatan dan program training yang sudah dijalankan. Corporate Image Identity Training. Tujuan dari training ini adalah supaya seorang public relation memahami fungsi seorang PR di perusahaan, serta memahami pentingnya visi misi serta profil dari perusahaan tersebut. Jadi seorang PR harus bisa menyampaikan pesannya ke publik lebih clear, berdasarkan fakta, serta tidak mengarang dan menyebarkan hoax. Dalam training Corporate Image Identity ini akan diberikan materi berupa yang pertama, pengertian komunikasi dan public relation. Yang kedua, peran sekretaris dan personal assistant dalam menjalankan fungsi PR. Yang ketiga, sekretaris dan personal assistant sebagai frontliner dan hubungannya dengan fungsi PR. Yang keempat, psikologi public relation. Yang kelima, teknik komunikasi yang efektif. Yang keenam, corporate public relation, yang dalamnya terdapat internal public relation, marketing public relation, serta media relation. Selanjutnya dalam divisi public relation akan diberikan crisis management training. Tujuan dari training ini untuk melatih seorang PR dalam menghadapi situasi kritis di perusahaan. Jadi kalau perusahaan tersebut mengalami krisis, seorang PR harus tahu langkah-langkah apa yang harus dilakuin tanpa harus kebingungan. Dalam training krisis management ini akan diberikan materi berupa yang pertama, definisi krisis, yang kedua, level perkembangan krisis seperti pre-krisis, krisis akut, kronis, serta resolusi krisis. Yang ketiga, mengidentifikasi krisis. Yang keempat, tindakan untuk menghadapi situasi darurat. Yang kelima, penanganan krisis seperti skenario untuk pemulihan dari bencana, skenario pemulihan bisnis, dan strategi untuk memulai bisnis kembali. Yang keenam, mengisolasi krisis. Yang ketujuh, menyusun rencana-rencana kemungkinan. Kedelapan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan. Untuk training selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Press conference. Tujuan training ini dilakukan untuk yang pertama memahami kepentingan dan target press conference, yang kedua
dapat mampu membuat press release. Yang ketiga, dapat melakukan dengan baik, mempersiapkan dan mengatur kebutuhan press conference. Yang keempat, mampu menghadapi dan menjalin hubungan baik dengan pers. Dalam training ini akan diberikan seminar yang di dalamnya akan diberikan materi. Yang pertama, urgency press conference di dalam dinamika pemerintahan dan swasta. Yang kedua, teknik dalam pembuatan press release. Yang ketiga, mengatur gaya bicara. Yang keempat, pengaturan layout keperluan. Yang kelima, teknik menghadapi pers. Yang keenam, hubungan baik dengan pers. Yang kedua, reward extrinsic, dipromosikan ke PT penerbangan yang lebih bagus, diberikan waktu cuti karena kinerja yang baik, mendapatkan voucher gratis makan di restoran. Berikut reward yang kami sediakan untuk posisi flight attendant. Yang pertama, reward intrinsic, sudah diterima di perusahaan penerbangan yang lebih besar dan memiliki reputasi yang lebih tinggi. Berikutnya adalah alasan pemberian reward kepada Saudari Weni Winarto dan Saudara David Hanson. Reward ini kami berikan kepada Saudari Weni Winarto adalah karena performa kinerja Weni semakin membaik semenjak diberikan training. Mulai dari pengontrolan emosi yang lebih baik, cara bicara serta sikap yang lebih halus sehingga lebih nyaman ketika didengar oleh tamu, skill komunikasi yang semakin meningkat, dan yang terakhir adalah karena Weni juga sudah menghafal prosedur-prosedur keselamatan apabila terjadi kecelakaan yang didapatkannya selama training. Reward extrinsic, diberikan waktu cuti karena kinerja yang baik, gaji yang bertambah, mendapatkan voucher gratis nginap di hotel. Berikut reward yang kami sediakan untuk divisi public relation. Yang pertama, reward intrinsic, kepercayaan atasan untuk merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasi proyek, makanya diberikan pelatihan agar wawasan bertambah. Reward ini kami berikan kepada Saudara David adalah karena semenjak diberikan training PR, David menjadi pribadi yang lebih berwibawa dan jiwa kepemimpinannya juga semakin berkembang. Selain dari wibawa dan jiwa kepemimpinannya, kemampuan David dalam menulis dan menganalisis pemberitaan juga semakin berkembang. Dan yang terakhir, David juga sudah semakin pandai dalam membangun suatu relasi dengan orang lain dan juga dalam hal bernegosiasi. Tujuan dari kami memberikan reward ini kepada kedua pegawai kami adalah untuk memberikan apresiasi atas performa kinerja mereka dan juga untuk memberikan motivasi agar performa kinerja mereka tetap stabil atau bahkan lebih ditingkatkan lagi. Kesimpulan, kami Sandwich Airlines mengadakan training bagi para pegawai kami yang berada di divisi flight attendant dan juga public relations, dengan tujuan agar kualitas SDM yang kami miliki menjadi lebih baik lagi dan juga memberikan ilmu tambahan bagi para SDM kami. Untuk setiap divisinya, kami memilih 3 program training yang akan diikuti oleh para pegawai kami yang sudah kami pilih, yaitu diantaranya adalah Basic First Aid, Communication Skill, dan juga Emergency Training untuk divisi Flight Attendant. Sedangkan untuk divisi Public Relation-nya, kami memilih 3 program training yaitu Press Conference, Corporate Image Identity, dan juga Customer Behavior. Alasan kami dalam memilih ketiga program training flight attendant di atas adalah karena penerbangan yang kami layani adalah penerbangan jarak jauh, yang dimana tingkat risiko kecelakaannya akan lebih tinggi dibandingkan penerbangan jarak dekat. Sedangkan alasan kami memilih ketiga program training PR di atas adalah untuk membantu para SDM kami yang berada di divisi Public Relation
lebih memahami mengenai perilaku konsumen serta keinginannya, dan juga lebih mengerti dalam melayani konsumen. Tim kami juga memberikan beberapa reward kepada para pegawai kami yang kinerjanya baik dengan tujuan untuk memberikan apresiasi agar para pegawai dapat lebih termotivasi dan menjaga agar performa kinerjanya tetap stabil. Alasan tim kami memberikan reward kepada kedua pegawai kami yang bernama Weni Winarto dan David Hansen adalah mereka berdua setelah diberikan training, performa kinerja mereka menjadi meningkat dengan pesat. Baik Weni yang ada di divisi Flag Attend maupun David yang berada di divisi Public Relation, sehingga membawa dampak yang baik bagi perusahaan. Oleh karena itu, menurut saya, hasil kerja keras dan performa kinerja mereka yang meningkat layak untuk diberikan apresiasi.